Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda kiamat besar dalam Islam telah diterangkan dalam berbagai hadis dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tanda-tanda kiamat besar ini menjadi pengingat akan datangnya hari penghakiman. Dalam Islam terdapat berbagai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, baik yang besar maupun yang kecil. Namun semuanya menunjukkan bagaimana dan kapan waktunya akan tiba. Meski hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hari pastinya, namun kesimpulan dari Al-Quran dan hadis memberikan hikmah dan petunjuk kepada umat Islam agar ketika saatnya tiba, kita mampu membedakan antara yang baik dan yang salah. Tanda-tanda kiamat besar dan kecil ini menjadi peringatan bagi kita untuk dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kiamat. Dalam Islam, ada 11 tanda kiamat besar menuju hari kiamat, yang mana masing-masing tanda ini menggambarkan peristiwa yang akan terjadi, yaitu yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Ketika ilmu agama menghilang dan telah pergi bersama pembawanya meninggalkan para ulama, maka orang-orang akan mulai hidup tanpa menggunakan dasar agama. Di saat orang-orang hidup tanpa adanya bekal ilmu agama, kondisi ini akan melahirkan berbagai fitnah yang dahsyat, sebagaimana hal itu ada dalam hadis Rasulullah SAW. Zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebakilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kedatangan Imam Mahdi. Nabi Muhammad SAW mengatakan hal berikut tentang kedatangan Imam Mahdi. Sebelum akhir dunia, satu orang akan muncul. Nama ayahnya akan sama dengan nama ayahku dan namanya akan sama dengan namaku. Sebelum kedatangannya, dunia akan penuh dengan penindasan, tetapi akan ada keadilan pada masanya. Ini Mahdi, dengarkan apa yang dia katakan. Malaikat dari awan di atas kepalanya akan berkata, dia akan memerangi berbagai musuh Islam dan bekerja untuk memperbaiki sistem keadilan. Sebelum kedatangannya, akan terjadi banyak kezaliman, kesalahan, pembunuhan muslim, dan pelaku kejahatan akan menghancurkan sistem amal kebaikan. Ketiga, Dajjal akan datang. Ketika Dajjal tiba, dia akan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Fitnah Dajjal bekerja dan menyebabkan mentalitas penduduk diubah sedemikian rupa sehingga mereka secara alami menerima kenyataan bahwa dia adalah Tuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari siksa api neraka, dan aku berlindung padamu dari siksa kubur, dan aku berlindung padamu dari cobaan Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari cobaan hidup dan mati." Dajjal akan memiliki kemampuan untuk memerintahkan awan untuk menurunkan hujan dan tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemampuan ini akan membuat orang percaya bahwa dia adalah Tuhan, meskipun faktanya ini adalah sinyal yang salah. Membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau di hari Jumat akan melindungi kita dari fitnah Dajjal. Keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Menurut Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh oleh orang Yahudi. Mereka diam-diam mencoba membunuhnya, tetapi Allah menyelamatkannya dan mengangkatnya ke surga. Ketika Dajjal datang dan mengaku sebagai Tuhan, maka Allah akan menurunkan kembali Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu dia akan menyerang Dajjal dan membunuhnya. Allah berfirman yang artinya, tidak seorang pun ahli kitab melainkan akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap mereka. Surat An-Nisa ayat 159. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Aku bersumpah demi Allah bahwa Isa putra Maryam benar-benar akan turun menghakimi umat manusia dengan adil." Nabi Isa harus menyelesaikan 3 misi utama sebelum hari kiamat. Yang pertama, dia akan membunuh Dajjal. Yang kedua, dia akan menyelamatkan umat Islam dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga, dia akan menjadi khalifah dan membesarkan Islam. Yang kelima, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran dan hadis. Mereka terbungkus dalam dinding. Ada cerita tentang mereka, yang menurutnya ada seorang raja yang adil bernama Zulkarnain pada masa pemerintahan Hazrat Ibrahim alaihissalam. Orang-orang memberitahunya tentang 2 suku yang berbahaya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, dan memintanya untuk melindungi mereka dari suku-suku tersebut. Akibatnya Zulkarnain membangun penghalang besi yang tidak akan bisa mereka tembus sampai
sampai akhir zaman. Alhasil, saat kiamat mereka akan bisa menerobos barikade dan mengejar orang-orang. Hazrat Isa akan datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari amukan dan bahaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hari ini sebuah lubang telah terbuka di penghalang Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Dan dia membuat lingkaran dengan tangannya, jari telunjuk dan ibu jari. Keenam, munculnya dukkan atau asap. Dukkan adalah kabut atau asap tebal yang panas dan akan membakar manusia sehingga kehilangan kendali. Dukkan sendiri disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ad-Dukhan yang artinya, "Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Quran surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Ketujuh, binatang yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Quran surat An-Naml ayat 82. 8. Matahari terbit dari barat. Tanda kiamat sudah dekat, yaitu terjadi fenomena langka matahari terbit dari arah barat. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari arah barat. Ketika manusia melihat keanehan ini, mereka langsung beriman, tapi orang yang baru beriman di waktu itu tidak ada gunanya. Hadis riwayat Bukhari. Kesembilan, terjadi gempa berturut-turut. Tanda-tanda kiamat sudah dekat, akan terjadi gempa bumi dahsyat sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu yang bersamaan. Gempa tersebut terjadi dari arah timur, barat, dan jazirah Arab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Quran surat Al-Hajj ayat 1. Ke-10, api akan muncul dari Yaman. Hampir terakhir di antara tanda-tanda utama kiamat menurut hadis, tiupan trompet akan disembunyikan. Orang mati akan hidup kembali dan akan terjadi kebakaran besar di Yaman. Kebakaran itu akan menyebabkan orang-orang berkumpul ke tempat pertemuan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Yang terakhir dari mereka akan menjadi api yang akan datang dari Yaman dan akan memaksa orang-orang ke daerah majelis mereka." Riwayat Muslim. Ke-11, Ka'bah akan dihancurkan. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda-tanda hari akhir yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hancurnya Ka'bah ini dilakukan oleh Zu-as-Suwaikatain yang digambarkan dengan perampasan perhiasan Ka'bah hingga pelepasan kain penutup Ka'bah. Ka'bah dihancurkan oleh Zu-as-Suwaikatain dari Habasah. Perhiasannya dirampas dan lepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulangnya persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Hadis riwayat Ahmad. Ke-12, Al-Quran dimusnahkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Isa akan turun, membunuh Dajjal, menetap di bumi selama 40 tahun, menerapkan hukum Islam sesuai dengan kitabullah dan sunnahku, kemudian wafat dan mengangkat penggantinya seorang lelaki dari Bani Tamim bernama Mu'ad. Setelah ia wafat, berselang 3 tahun Al-Quran akan diangkat dan dilenyapkan dari dada manusia dan dari kertas." Hadis riwayat Ibnu Hayyan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Al-Quran akan dicabut dari dada kalian di waktu kalian tidur hingga dia keluar dari rongga setiap orang yang menghafalnya, dan setelah itu Al-Quran tidak ada lagi di bumi." Itulah 12 tanda-tanda kiamat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.